Guys, kalian gak bakal percaya. Ada satu konsol yang pernah bikin heboh dunia gaming, inovasinya luar biasa banget, tapi justru jadi tragedi terbesar dalam sejarah gaming. Apa itu? Sega Dreamcast. Konsol yang katanya terlalu maju untuk zamannya. Kok bisa produk sebagus ini, justru menghancurkan nama besar Sega? Jangan kemana-mana guys, karena ini bakal jadi cerita yang bikin kalian sadar pentingnya strategi dan eksekusi. Jadi yang terbaik si karyawan pintar. Di akhir 90-an, dunia gaming lagi panas-panasnya. Sega keluarin Dreamcast, konsol revolusioner dengan fitur online gaming dan memory card interaktif. Tapi sekarang, siapa yang masih ingat nama Sega di dunia konsol? Hilang begitu aja? Karena ada keputusan-keputusan fatal yang bikin Dreamcast jadi bencana buat Sega. Yuk, kita bahas sampai tuntas. Chapter 1, Inovasi yang terlalu cepat. Guys, coba bayangin ini ya. Tahun 1999, internet masih barang mahal, dan mayoritas rumah belum punya koneksi internet yang layak. Tapi Sega Dreamcast ini gila banget. Mereka udah kasih fitur online gaming, bahkan punya visual memory unit, atau kartu memori interaktif yang bisa main minigames langsung di layar kecilnya. Teknologi ini jelas revolusioner. Tapi, apa masalahnya? Pasar belum siap guys. Internet saat itu lambat banget, apalagi di luar Jepang dan Amerika Serikat. Gamer di Eropa atau Asia nggak ngerti atau nggak bisa pakai fitur ini maksimal. Sega ini kayak punya visi yang terlalu jauh ke depan, tapi lupa kalau eksekusi itu sama pentingnya. Lo tau kan, inovasi itu nggak cukup kalau pasar belum bisa nerima. Nah, Dreamcast ini jadi korban teknologi yang maju banget, tapi nggak bisa diadopsi dengan mudah. Seperti bikin mobil terbang di zaman orang masih pakai sepeda. Hasilnya, alih-alih bikin gamer terkesan, mereka malah bingung dan mikir, ngapain beli konsol ini kalau fitur kerennya nggak kepakai? Jadi, inovasi mereka yang niatnya keren, malah jadi bumerang. Inilah awal dari tragedi Sega Dreamcast. Chapter 2, Perang Melawan Raksasa Sony. Guys, sekarang kita masuk ke babak paling panas di dunia gaming. Tahun 2000, Sony datang bawa gebrakan besar, PlayStation 2 alias PS2. Konsol ini nggak cuma buat main game, tapi juga bisa muter DVD. Di zaman itu, DVD tuh barang yang lagi ngegantiin VHS. Jadi bayangin, dengan satu perangkat, lo bisa main game sekaligus nonton film di kualitas tinggi. Sony ngerti banget apa yang diinginkan konsumen. Mereka nggak cuma jual konsol gaming, tapi juga jual gaya hidup. Sementara Sega, mereka masih sibuk fokus ke Dreamcast sebagai konsol gaming murni. Hasilnya guys, PS2 terjual lebih dari 155 juta unit di seluruh dunia. Bandingkan dengan Dreamcast yang cuma bertahan 3 tahun sebelum akhirnya disuntik mati. Strategi Sony adalah bukti bahwa teknologi keren aja nggak cukup. Lo harus ngerti apa yang dibutuhin konsumen, bukan cuma sekarang, tapi juga buat masa depan. Inilah yang bikin PS2 nggak cuma sukses, tapi jadi konsol legendaris sepanjang masa. Chapter 3, Beban Finansial dan Kekuatan Promosi Sony. Sebelum ngeluarin Dreamcast, Sega udah punya beban utang besar gara-gara kegagalan Sega Saturn. Konsol itu nggak laku di pasaran dan bikin Sega kehilangan banyak dana. Jadi, pas Dreamcast keluar, Sega cuma punya anggaran promosi sekitar $100 juta untuk pasar global. Di Amerika aja, mereka cuma bisa alokasiin $50 juta buat iklan. Kedengeran gede kan? Tapi tunggu dulu. Sony beda kelas guys. Buat PlayStation 2, mereka guyur dana lebih dari $250 juta untuk pasar global, cuma buat promosi. Di Amerika aja, Sony habisin $100 juta buat iklan TV, media cetak, sampai kerja sama-sama Hollywood. Sega punya produk bagus, tapi kalau nggak ada yang tahu, ya percuma. Ini ibarat lo punya restoran dengan chef bintang 5, tapi lokasinya di tengah hutan, siapa yang mau makan? Sony punya budget marketing gede banget, sementara Sega udah ngos-ngosan karena anggaran promosi mereka kecil banget. Ini pelajaran penting guys. Inovasi tanpa marketing yang kuat itu kayak masak makanan enak, tapi nggak ada yang bisa nyium wanginya.
Sega kehabisan bensin, sementara Sony ngegas terus. Chapter 4, kehilangan dukungan dan talenta utama. Sega juga kehilangan dukungan dari salah satu publisher terbesar di dunia, yaitu EA. Buat yang belum tahu, EA itu raksasa di industri game dengan judul-judul hit seperti FIFA dan Madden. Tapi, mereka nolak kerja sama dengan Dreamcast. Kenapa? Karena Sega udah punya reputasi buruk akibat kegagalan konsol sebelumnya, kayak Sega Saturn. EA nggak mau ambil risiko mendukung produk yang masa depannya nggak jelas. Dan itu baru satu masalah saja loh. Sega juga dihantam krisis internal yang nggak kalah parah. Banyak banget talenta berbakat mereka keluar. Gimana nggak? Manajemen Sega saat itu berantakan, penuh tekanan, dan arah perusahaan nggak jelas. Bayangin, tim kreatif yang harusnya jadi motor inovasi malah pergi satu persatu. Tanpa dukungan publisher besar dan kehilangan orang-orang terbaiknya, Sega kayak kehilangan nyawa. Akibatnya Dreamcast semakin gak punya daya saing di pasar. Bahkan konsol sebagus ini gak bisa bertahan tanpa ekosistem yang solid. Guys, ini jadi pelajaran penting. Bisnis gak cuma soal produk bagus. Lo butuh dukungan mitra strategis dan tim internal yang solid. Tanpa itu, inovasi secanggih apapun bakal runtuh. Sayangnya, itu yang terjadi sama Sega dan Dreamcast. Chapter 5, Kesimpulan. Walaupun Dreamcast gagal total, kita nggak bisa abaikan warisan besarnya. Konsol ini adalah pionir dalam online gaming dan fitur interaktif yang mendahului zamannya. Bayangkan, di era 90-an, Sega sudah memberi gambaran sekilas tentang masa depan gaming. Sayangnya mereka gagal karena inovasinya terlalu cepat dan eksekusinya nggak matang. Mereka lupa satu hal penting, yaitu inovasi hanya akan berhasil kalau pasar sudah siap menerimanya. Kegagalan Dreamcast jadi pelajaran besar tentang timing. Sony masuk dengan PS2 di saat yang tepat, bersamaan dengan booming teknologi DVD. Tapi Sega maju terlalu cepat tanpa benar-benar memahami kebutuhan pasar. Hasilnya, produk brilian seperti Dreamcast tetap kalah, karena produk canggih saja itu nggak cukup. Dibutuhkan strategi bisnis yang matang, tim yang kuat, dan hubungan baik dengan mitra untuk bisa bertahan di pasar. Sega kehilangan elemen-elemen penting itu, dan inilah alasan utama mereka tersingkir. Jadi guys, menurut kalian, apakah Dreamcast layak disebut sebagai konsol terbaik yang gagal? Atau sebenarnya ini lebih soal nasib buruk Sega? Dari cerita ini, apa yang menurut kalian bisa kita pelajari untuk dunia bisnis dan inovasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap cerdas. Ku tingkatkan pengetahuan, maka kesuksesan pasti akan kau raih, percayalah.